Selamat siang Mr. Febri dan teman-teman. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan mengenai perbandingan konsumsi karbohidrat, protein, dan juga lemak. Tubuh kita memerlukan energi untuk melakukan berbagai aktivitas. Asupan makanan merupakan sumber energi untuk tubuh kita. Di dalam tubuh, asupan makanan akan mengalami metabolisme sehingga menjadi energi. Zat makanan yang kita makan umumnya berupa karbohidrat, protein, dan juga lemak. Ketiganya memberikan jumlah energi sebesar 4 kalori dalam 1 gram karbohidrat atau protein, 9 kalori dalam 1 gram lemak. Nutrisi itu juga berbeda dalam seberapa cepat mereka memasok energi. Karbohidrat adalah yang tercepat dan lemak adalah yang paling lambat. Karbohidrat, protein, dan lemak dicerna di usus, di mana mereka dipecah menjadi unit dasarnya, yaitu karbohidrat menjadi gula, protein menjadi asam amino, dan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Tubuh menggunakan unit dasar itu untuk membangun zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, pemeliharaan, dan aktivitas. Karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber energi utama bagi tubuh untuk beraktivitas. Pada setiap 1 gram karbohidrat akan menghasilkan 4 kalori. Kebutuhan rata-rata kalori manusia adalah sebanyak 1.200 sampai 2.000 kalori. Kalori yang diperoleh dari karbohidrat dianjurkan sebanyak 45% sampai 60% dari seluruh kebutuhan kalori. Namun, saat ini rata-rata penduduk Indonesia mengkonsumsi 70% sampai 80% karbohidrat. Kelebihan konsumsi karbohidrat yang tidak digunakan akan disimpan di dalam tubuh sebagai lemak. Pada saat kita mengkonsumsi karbohidrat, dapat diperoleh angka indeks glikemik atau IG. Angka ini menunjukkan kandungan kadar gula dalam darah. Semakin tinggi kandungan IG, semakin tinggi kadar gula darah dan sebaliknya. Contoh karbohidrat dengan IG tinggi adalah roti, jagung, dan kentang. Sedangkan karbohidrat dengan IG rendah adalah gandum dan beras merah. Pertanyaan saya adalah, sudahkah kita memperhatikan karbohidrat yang kita makan dalam kehidupan kita sehari-hari? Protein. Berat protein dalam tubuh manusia sekitar 1/6 dari berat badan seseorang. Protein merupakan komponen kedua terbesar pada tubuh manusia setelah air. Rata-rata 1 gram protein akan menghasilkan 4 kalori. Protein yang kita konsumsi dalam kehidupan kita sehari-hari dapat diperoleh dari hewan dan juga sayur-sayuran. Protein dari hewan disebut sebagai protein hewani. Contohnya daging, susu, atau telur. Protein dari tumbuhan disebut protein nabati. Contohnya adalah kacang-kacangan, biji-bijian, seperti tauge, kacang panjang, dan kacang tanah. Lalu, protein hewani itu mengandung asam amino esensial lebih dibandingkan protein nabati. Protein berfungsi untuk pertumbuhan, penyembuhan luka, regenerasi sel, menghasilkan enzim, dan menghasilkan hormon untuk metabolisme tubuh, juga sebagai sumber energi. Kekurangan protein akan mengganggu pertumbuhan, menyebabkan tulang keropos, dan juga rontoknya rambut. Pertanyaan saya adalah, sudahkah kita memenuhi kebutuhan protein dalam makanan kita sehari-hari? Lemak. Lemak berfungsi sebagai cadangan energi dan juga melindungi organ tubuh. Kebutuhan lemak yang tercukupi akan membantu metabolisme tubuh berjalan dengan baik. 1 gram lemak akan menghasilkan 9 kalori. Kandungan lemak yang harus dipenuhi setiap harinya sekitar 20-30% dari total kebutuhan kalori. Lemak yang kita konsumsi dalam sehari tidak boleh melebihi 35% total kebutuhan kalori harian. Agar bermanfaat, lemak yang dikonsumsi haruslah lemak baik. Lemak baik adalah lemak yang tidak jenuh. Biasanya terdapat pada kacang-kacangan, ikan salmon, kenari, dan alpukat. Lemak baik memiliki kandungan asam omega 3 yang berfungsi untuk memelihara kesehatan jantung dan menurunkan tekanan darah. Lemak jahat adalah lemak yang jenuh dan juga lemak trans. Terdapat pada daging, jeroan, atau makanan yang digoreng. Lemak jahat yang berlebih akan meningkatkan kadar kolesterol total dan LDL dalam darah. Kolesterol yang tinggi dapat menyebabkan penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan juga diabetes. Lalu pertanyaan saya adalah, sudahkah kita mengkonsumsi lemak baik dalam makanan kita sehari-hari? Tingkat kecukupan gizi adalah salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk. Kecukupan gizi ini dapat dihitung dari besarnya kalori dan protein yang dikonsumsi oleh penduduk.
Angka kecukupan gizi yang dianjurkan bagi masyarakat Indonesia adalah 2100 kilokalori dan 57 gram protein. Standar ini merupakan rekomendasi dari hasil Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi atau WNPG ke-11 tahun 2008. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat rata-rata konsumsi per kapita per hari kalori dan protein sudah di atas standar kecukupan konsumsi protein harian. Rata-rata konsumsi kalori per kapita per hari penduduk Indonesia pada Maret 2020 adalah 2112,06 kilokalori, sementara protein 61,98 gram. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan terus prestasi ini. Terima kasih sudah menonton kampanye yang telah saya buat mengenai perbandingan konsumsi protein, karbohidrat, dan juga lemak. Semoga bermanfaat dan Tuhan memberkati.